Pemilu lagi panas-panasnya nih, tiba-tiba Presiden Joko Widodo bertemu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan sejumlah ketua umum partai politik pendukung Prabowo Gibran. Pertemuan tersebut berlangsung 3 hari berturut-turut sejak Jumat 5 Januari 2024. Jadi, apa ya makna serangkaian pertemuan tersebut? Apakah pertemuan ini untuk mempertegas sokongan Jokowi ke Prabowo yang berpasangan dengan anaknya Gibran Raka Buming Raka? Lalu, apa dampak dari indikasi ketidaknetralan Jokowi terhadap netralitas aparat di bawahnya? Bagaimana juga respon PDIP, partai yang menyokong Jokowi sejak menjadi wali kota Solo di tengah hubungan yang merenggang? Terlebih lagi, Jokowi juga diperkirakan absen dalam acara HUT ke-51 PDIP karena memilih ke luar negeri. Presiden Jokowi bertemu dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 di restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat. Dari foto yang beredar di media sosial, Jokowi dan Prabowo terlihat makan malam berdua. Keduanya tampak duduk berhadapan di satu meja. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, membenarkan pertemuan tersebut. Namun, ia tak menjelaskan apa yang Jokowi dan Prabowo bicarakan dalam pertemuan itu. Keesokan harinya, Presiden Jokowi diketahui bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Keduanya bertemu di Kebun Raya Bogor pada Sabtu 6 Januari 2024. Erlangga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas banyak hal, di antaranya soal pemilihan presiden. Menurut Erlangga yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pertemuan itu juga membahas perekonomian di Indonesia, antara lain penyelesaian proyek strategis nasional dan pengurangan kemiskinan yang ditargetkan mendekati nol. Tak hanya dengan Prabowo dan Erlangga, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan yang juga merupakan Menteri Perdagangan. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Zulkifli Hasan berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024. Politikus PAN, Bima Arya Sugiarto menyebut pertemuan makan siang itu dilakukan di meja restoran Kota Bogor. Namun ia tak menjelaskan apakah pertemuan itu dilakukan empat mata atau tidak. Netralitas Presiden Jokowi pun dipertanyakan sejumlah pihak usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto dan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran. Salah satunya Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Sementara Presiden Jokowi menyatakan sejumlah pertemuan dengan ketua umum partai politik itu dilakukan saat libur. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan, dan makan juga. Jokowi pun menjelaskan pertemuan itu membahas banyak hal, di antaranya pemerintahan dan Pilpres 2024. Sebab ketiga ketua umum parpol yang bertemu dengannya merupakan anggota kabinet. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan itu wajar terjadi. Ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai presiden, yang satu bertugas sebagai menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Cawapres pendamping Anies, Muhaimin Iskandar atau Caimin menilai pertemuan itu merupakan hal yang lumrah. Namun ia mengingatkan netralitas presiden. Caimin meminta Jokowi menjaga netralitas saat akan mengakhiri jabatan sebagai presiden. Hal ini untuk menjaga legitimasi pemilu 2024. Menurutnya, keberpihakan akan menyia-nyiakan dana penyelenggaraan pemilu yang mencapai triliunan rupiah dan merusak sistem demokrasi di masa depan. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak mau ambil pusing dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut. Sebab menurutnya, Jokowi memang sudah berpihak kepada Prabowo pada Pilpres 2024. Ganjar mengatakan lebih baik kalau Jokowi menyampaikan dukungannya secara terbuka
Dan yang paling penting, keberpihakan tersebut tidak diikuti penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menimbulkan kecurangan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo dan sejumlah ketua umum parpol pengusung Prabowo Gibran, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun buka suara. Banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini, saya kira wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Padahal Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota, KPU, Bawaslu di setiap jenjang, pusat, daerah, kemudian pimpinan TNI, Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia kepala negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral, ya, mereka harus netral. Nah, kalau pesan itu sudah disampaikan kepada rakyat dan kepada ASN, maka Presiden harus menunjukkan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara itu. Karena apa? Karena pemilu 2024 ini pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia mau dibawa kemana. Ya. Jadi pemilu yang betul-betul harus pemilu yang demokratis, pemilu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan pemilu yang menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum. Karena inilah cita-cita perjuangan reformasi tahun 1998 itu yang harus diingat. Berbeda dengan kemesraan dengan partai pendukung Prabowo Gibran yang kian terang ditunjukkan ke publik, kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP justru makin menganga. Indikasinya, Jokowi memilih absen dalam acara peringatan ulang tahun PDIP, partai yang menyokongnya sejak menjadi wali kota Solo hingga menjadi presiden 2 periode. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan Presiden Jokowi pergi ke luar negeri saat peringatan HUT ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tetapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah, menyatu dengan rakyat itu sendiri. Namun, ketidakhadiran Jokowi dalam acara itu menurut Hasto tak berpengaruh terhadap jalannya acara. Dua kubu calon presiden dan PDIP sudah memberikan komentar soal langkah Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo dan dua ketua umum parpol pendukung Prabowo Gibran. Bagaimana menurut pengamat politik? Hal itu menarik ya, pertemuan Pak Jokowi dengan ketua umum Golkar, kemudian Pak Prabowo, kemudian PAN ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Publik pasti bertanya. Di satu sisi Pak Jokowi sudah konversi pers, menegaskan sikapnya untuk netral, untuk tidak menjadi presiden partisan, berpihak pada semua calon presiden. Tapi rasa-rasanya bagi saya sih kok sulit gitu, karena Pak Jokowi mengusung anaknya yaitu Gibran. Bagaimana mungkin beliau akan menciptakan pemilu ini betul-betul yang equal, yang setara, pemilu yang fair, pemilu yang tidak becek, lapangannya datar. Saya pikir agak kesulitan konteks itu, sehingga memang kita sulit memegang antara perkataan dan perbuatan Presiden Jokowi. Jadi pertemuan itu sudah menjelaskan, mengindikasikan bahwa itu sudah bukan implisit tapi eksplisit bahwa Presiden Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini tentu saja sesuatu yang sulit ya untuk kita melihat. Pemilu kita berharap banyak ya, pemilu yang betul-betul jurdil ya, fair ya, yang adil dan seterusnya. Karena Presiden Jokowi sudah melihatkan bahwa sebenarnya lebih baik begitu. Presiden terus terang saja
atau konferensi pers lah menyatakan secara terbuka mendukung Prabowo Gibran. Sehingga publik bisa mengontrol, bisa mengawasi, publik bisa mengintip ruang geraknya. Adanya potensi-potensi tergelincir kepada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun per tanggal 14 Februari kendali penuh itu masih di dalam genggaman Presiden Jokowi. Dan itu jauh lebih baik ketimbang omongan konferensi pers atau bicara dengan media meminta ASN untuk netral, TNI Polri netral, tapi toh ternyata presidennya nggak netral. Tapi kalau memang sudah terbuka seperti itu, memberikan dukungan secara terbuka, itu juga kita bisa LSM, NGO, kelompok kepentingan, masyarakat, ya, media bisa mengontrol, mengawasi ruang gerak atau gerak-gerik dari Presiden Jokowi itu sendiri. Lalu, apakah langkah Presiden Jokowi tersebut akan berdampak pada jajaran aparat di bawahnya? Sikap pertemuan-pertemuan politik dilakukan Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian Airlangga Hartarto di Istana Bogor, ya, kemudian Pak Zulhas PAN. Kemudian mungkin ini juga akan melakukan pertemuan makan siang, apakah pagi atau malam dengan ketua umum partai pengusung utama yang lainnya yang mendukung Prabowo Gibran. Tapi tidak dilakukan mungkin mendukung atau jamuan makan untuk ketua umum partai pendukung koalisi Ganjar atau Anies. Jadi saya pikir ini apakah pengaruhnya, efeknya terhadap netralitas TNI dan Polri. Jadi dari sikap secara terbuka kita bisa melihat bagaimana gimmick politik yang dilakukan Presiden Jokowi. Tentu kita tidak bisa berharap banyak, ya, bagaimana TNI dan Polri bisa netral, ya, karena Presiden kita juga sudah terlihat partisan. Karena memang dari awal saya mengatakan kalau Gibran maju maka pemilu kita tidak akan fair, pemilu kita tidak akan jurdil, pemilu kita tidak akan netral, pemilu kita akan berpihak, partisan, dan pemilu akan ada banyak potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu terasa hari ini, bau amis itu. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin, itu justru yang menunjukkan potensi konflik kepentingan itu. Karena yang bertarung adalah anak presiden. Berbeda lain cerita kalau yang bertarung bukan anak presiden. Oleh karena itu, kita berharap TNI Polri tetap netral, tapi presidennya sudah tidak netral, ini yang agak sulit sebetulnya. Itu nanti sikap ruang gerak presiden yang seperti ini, partisan seperti ini, tentu akan mengganggu, ya, performa dari netralitas dari TNI Polri. Tapi kita tidak bisa berharap banyak. Memang aparat hari ini juga banyak potensi abuse of power yang dilakukan. Itu sudah terlihat banyak di lapangan juga, bau-bau amis seperti itu. Meski sejumlah pihak menilai Jokowi menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon, semoga hal itu tidak berdampak pada jalannya pemilu yang jujur dan adil, serta tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Tugas masyarakatlah untuk ikut mengawal.